kita masih berbincang tentang critical thinking, yaitu lagi-lagi salah satu dari apa yang disebut sebagai keutamaan berpikir. Kali ini saya akan mengambil satu keutamaan berpikir yang disebutkan oleh Richard Paul, yaitu keberanian intelektual. Kita bisa menyebutnya keberanian berpikir, ya. Nah, mengapa ditekankan itu keberanian, saudara sekalian? Karena apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat sering berada di suatu lingkungan yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi lingkungan itu cukup banyak itu orang di situ dan semua berpendapat tertentu, suatu pendapat tertentu yang menurut kita, wah, tidak begitu. Tapi ini orang banyak setuju pada pendapat itu. Nah, masalahnya kan, apakah kalau didukung orang banyak maka berarti hal itu pasti benar? Kan belum tentu. Dan kita tahu bahwa itu salah, yakin bahwa itu salah. Di mana? Apa yang harus kita lakukan? Beranikah, ya? Beranikah kita memperjuangkan kebenaran itu? Ini pasti tidak gampang, saudara sekalian. Jadi kebanyakan kita akan berpikir begini, ya sudah, daripada terjadi keributan, daripada saya dicaci maki banyak orang, ya sudahlah, diam aja, yang penting saya tahu bahwa itu salah. Apakah sikap itu betul? Saya kira, saudara sekalian, kalau kebenaran yang ingin kita perjuangkan itu sangat penting artinya bagi kehidupan, bagi orang lain, bagi masyarakat kita, atau bagi siapapun, saya kira kita tidak bisa mengelak, ya, untuk berani mengatakan yang sebenarnya itu. Jadi mencari selamat itu tentu saja tidak baik dalam situasi yang seperti itu. Berkompromi pun, nah ya, kata kompromi itu sebetulnya banyak disukai orang karena itu biasanya banyak menyelamatkan dalam tanda petik. Padahal sebetulnya kompromi itu kan berarti oke lah, saya menerima sebagian aja deh, yang sebagian untuk kamu. Jadi apakah kebenaran bisa dibagi seperti itu? Jadi berkompromi tentang suatu kebenaran ini juga sebetulnya agak berbahaya juga, ya, karena mestinya kita tidak berkompromi seperti itu. Tetapi saudara sekalian, memang situasi seringkali tidak gampang. Bahkan ya, saya ceritakan bagaimana pada masa, terutama ya pada masa-masa penjajahan, ya, yang kita alami ini sebagai ini dari orang Jawa, ya, yang saya tahu. Mereka tahu bahwa kalau ada sesuatu yang salah, yang perlu diperjuangkan, mereka mengatakan sesuatu di dalam situasi yang kayak begitu. Orang Jawa itu merasa selalu kalah karena ada suatu penguasa yang, wah, dialah segala-galanya yang selalu menang. Akhirnya timbullah suatu local wisdom lah, sebetulnya kalau ada mau katakan itu, suatu apa namanya, cara berpikir orang Jawa. Ya udah, begini aja. Dia mengatakan ini, kata-kata orang Jawa begini, ngalah gede wakasane. Jadi sudahlah, mengalah aja, karena mengalah itu akan mendapatkan suatu apa namanya, pahala lah gitu ya dari Tuhan. Wah, jadi ini makanya
banyak orang Jawa ya sampai sekarang pun masih bilang, wah orang Jawa itu memang sukanya tuh ya itu tadi, masih terbawa-bawa hal yang semacam itu, sehingga buat orang Jawa sampai sekarang kadang-kadang kalau kita terlalu ngotot, malu dia. Bahasa Jawa bilangnya wirang, malu kalau kita terlalu ngotot di depan orang banyak. Jadi ya udahlah, ngalah gede ukasane. Nah itu kata-katanya. Nah tapi ada juga yang kata-kata semacam itu tetapi agak sinis. Ya, ini orang Jawa juga ini, dia mengatakan begini, kalau ada sesuatu perdebatan yang kayak begitu dia tidak mau ngotot begitu, dia hanya mengatakan, ya wes, sing waras ngalah. Nah, gitu ya, sing waras kalah, berarti orang yang kalau kamu sehat, masih sehat, sudah ngalah aja lah. Berarti apa? Berarti yang otot di sana itu tidak waras. Itu gaya sinismenya orang Jawa. Nah, tetapi saudara, intinya tuh seperti itu ya, bahwa dunia ini selalu berebut ya tentang sesuatu. Kalau ada pendapat itu selalu siapa yang menang pendapatnya itu. Nah, maka cuma kalau kita ingin tahu maknanya apa sih kok orang Jawa kayak begitu, sebetulnya kalau menurut saya secara sosiologis ya, orang Jawa akhirnya mengembangkan budaya itu karena situasi ya di masa itu sangat tidak memungkinkan gitu ya. Lama-lama terbentuklah sikap itu. Memang menurut saya tidak baik kalau itu mengalah untuk hal-hal yang penting. Kalau untuk hal-hal yang sepele ya biarin saja lah, tunjukkanlah bahwa kamu berbesar hati. Tapi untuk hal yang tidak terlalu penting. Nah, tetapi bukan berarti saudara kita mengatakan, wah kalau gitu budaya Jawa itu adalah budaya yang terkalahkan. Sebetulnya sebagian kita bisa mengatakan iya, memang karena kita terkalahkan oleh penjajah tadi ya kita menjadi seperti itu. Tetapi jangan lupa saudara, orang Jawa pun mempunyai pahlawan-pahlawannya. Dan pahlawan Jawa itu juga banyak yang sangat hebat dan berani itu memperjuangkan kebenaran. Jadi dia tidak sekedar ngotot ya, tetapi dia memang menyatakan di hadapan banyak orang, bahkan penguasa penjajah sekalipun, bahwa itu salah, dan dia memperjuangkan kebenaran. Jadi oleh karena itu ya, oleh karena itulah terjadi bisa muncul pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang begitu hebat ya, berani ya. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa bangsa kita itu orang yang itu tadi, yang lemah dan tidak berani mempertahankan kebenaran. Tetapi bagaimanapun saudara sekalian, keberanian intelektual itu masih terus diuji sampai sekarang. Artinya yang namanya dominasi dari suatu kelompok atau siapapun yang mempunyai ide-ide atau pemikiran yang tidak baik, bahkan jahat, keliru, itu masih banyak, masih terus terjadi. Dan itu adalah menandai sejarah umat manusia. Coba kita bayangkan, mengapa ada sejarah di Eropa itu yang dinamakan masa kegelapan. Artinya seluruh masyarakat Eropa yang sebesar itu semua berada di dalam kegelapan. Artinya kegelapan itu atau hal-hal yang salah itu berkuasa. Nah, bagaimana bisa terjadi begitu? Itulah karena dari awalnya selalu orang yang membawa kebenaran tidak berani muncul. Di Arab dan daerah sekitarnya juga dikenal yang semacam itu, yaitu zaman jahiliyah. Nah, bayangkan saudara, itu sampai menjadi suatu zaman, artinya cukup panjang waktunya. Nah, artinya kita sekarang tahu bahwa manusia pun itu bisa secara bersama-sama berpikir salah sampai satu zaman, berarti puluhan tahun
jangan-jangan ratusan tahun orang berkecimpung di dalam pemikiran yang salah. Sampai akhirnya muncul zaman pencerahan. Nah, artinya apa? Artinya ada orang yang membawa kecerahan itu. Nah, di sini kita mengenal ada para pemikir, para filsuf, atau mungkin ada nabi ya yang dilahirkan pada masa-masa itu dan seterusnya, sehingga muncullah kembali zaman pencerahan. Tetapi kita tahu zaman sekarang pun yang kita semuanya sudah katanya ada di dalam zaman yang sudah cerah, tetapi kita pun sebetulnya juga masih banyak membuat kesalahan-kesalahan berpikir bersama. Nah, tetapi saudara sekalian, walaupun kita melatih keberanian, ya keberanian intelektual itu karena ini penting, tetapi bagaimanapun dunia itu kan memang tidak hitam putih, saudara. Jadi kalau Anda itu tahu bahwa ini orang banyak ini kok salah, saya itu tahu kebenarannya yang sesungguhnya, tapi ingat loh, dunia tetap tidak hitam putih. Karena apa? Yang salah itu pun mungkin juga nggak salah 100%, ya, sehingga kita juga harus berhati-hati melawan pendapat-pendapat orang-orang yang banyak tadi. Maka sering kita harus menjadi bijak mensikapi itu, yaitu oke, saya tetap ingin mengingatkan orang lain. Nah, jadi kita tidak tinggal diam saja, saudara, kita tetap mencoba mengingatkan, tetapi dengan bijaksana. Bijaksana artinya kita menghindari suatu pertengkaran yang ini. Nah, itu tergantung bagaimana, makanya disebut kebijaksanaan kita, ya. Jadi jangan kita juga menjadi orang yang asal beda, ya. Kalau orang Jawa bilang waton suloyo, ya, jadi pokoknya selalu ingin beda. Hati-hati, itu bukan keberanian intelektual, tetapi adalah suatu sifat yang tidak baik. Kalau kita hanya asal kotor, keras kepala, dan hanya mau beda saja dan sebagainya, ya, kita harus betul-betul memikirkan. Makanya disebut keberanian intelektual, artinya itu berasal dari suatu pemikiran yang memang pemikiran yang baik, yang dengan proses yang baik dan sebagainya. Sebab apa, saudara sekalian? Seringkali kita itu memperjuangkan kebenaran, kita mengatakan yang benar, tetapi nah ini lagi-lagi itu di dalam bahasa Jawa, ya, artinya filsafatnya itu mengatakan begini: benar neng ora benar. Nah, itu kata-kata ini luar biasa, ya. Saya di dalam bahasa Indonesia agak sulit mencarinya artinya. Loh, benar tapi kok tidak benar. Benar dan benar itu bedanya apa? Ternyata, ya saudara, kita bisa benar, tetapi kalau kita salah mengucapkannya, salah melihat konteksnya, salah mencari kata-kata, salah menembak kepada siapa orang yang harus kita tembak dan seterusnya, itu orang Jawa bilang tidak benar. Sebab apa? Akan menimbulkan masalah lain. Nah, jadi begitu, ya. Kebenaran itu tidak begitu saja terus hitam putih. Memang kita juga harus bijaksana dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, seorang critical thinker itu memang harus berani. Tapi juga, nah, kombinasi dengan keutamaan berpikir yang lain, berani tetapi juga harus rendah hati. Jadi dia berani tetapi dengan cara rendah hati. Dan dia juga orang yang harus punya otonomi berpikir. Kalau kepalanya sudah penuh dengan dikte-dikte dari atas, ya dia mau berani apa lagi, gitu, ya. Terus dia juga harus berintegritas, jujur, ya, pada diri sendiri, bisa berempati dan sebagainya. Jadi semua
keutamaan berpikir itu sebetulnya menyatu. Jadi itulah semua yang harus kita pelajari bersama-sama di dalam hidup ini. Nah, karena dunia ini memang, kalau boleh saya sebut ya, sebetulnya dunia ini secara garis besar adalah oportunis. Jadi dunia ini oportunis, artinya tidak berani menyalahkan orang yang salah, mencari kesempatan yang baik untuk kita bisa memanfaatkan sesuatu agar kita bisa diselamatkan dan segala macam lah. Kita tuh oportunis. Dan oportunisme ini bukan hanya jatuh pada perorangan, negara pun bisa bersifat oportunis, saudara, sehingga dia tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat yang seharusnya memang diambil. Jadi ini dunia oportunis ya. Oleh karena itu, kita orang yang ingin bisa berpikir kritis, ada beberapa institusi yang penting, yang strategis, yaitu rumah. Kita harus di rumah mengajarkan kepada anak-anak, mulai dari anak-anak kita kecil, bagaimana mempunyai keutamaan berpikir tadi. Pelan-pelan dengan cara yang gampang, maka mereka akan menjadi critical thinker, artinya orang bisa berpikir kritis dengan baik. Sekolah pun mestinya juga begitu. Ya, tetapi kan berarti kita harus bisa menyebarkan hal ini kepada para guru dan segala macam supaya mereka bisa mengajar pada anak-anak siswanya. Jadi lembaga-lembaga itu adalah sangat strategis. Nah, jadi kita itu juga kalau mau berani, nah ini dikatakan juga oleh Peter, Richard Paul, bahwa orang yang mempunyai keberanian intelektual itu juga ternyata harus berani, ya, ini harus berani mempertimbangkan pandangan orang lain yang dulunya dianggap ini berbahaya. Nggak mau, ini pikiran berbahaya, saya menengoknya sedikit aja nggak mau, udah ini pasti salah. Ternyata saudara, yang namanya keberanian berpikir itu termasuk berani melihat pemikiran, kok ada sih pemikiran yang kayak begitu, coba saya pelajari apa sih sebetulnya yang dia pikirkan. Itu termasuk keberanian berpikir, saudara, sehingga kita bisa mungkin jangan-jangan bahkan menemukan beberapa kebenaran di dalam suatu pikiran yang kita benci sebelumnya. Nah, ini sangat penting ya di dalam kehidupan beragama kita maupun kehidupan akademis kita. Kalau kita beragama hanya tahu kebenaran di tempat kita sendiri, tapi bahkan tidak mau menoleh sedikit pun kepada keyakinan yang lain, wah, menurut saya kita sebagai orang beragama tidak berpikir kritis, gitu ya. Jadi agama kita sebetulnya sih membuka semuanya itu supaya orang bisa berani memperjuangkan kebenaran, tetapi itu termasuk kita harus berani melihatlah, oh, orang lain pun juga punya pemikiran yang baik dan sebagainya. Itu keberanian intelektual. Nah, bahkan kita juga harus berani menerima kenyataan. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan atau dipikirkan oleh kelompok saya ini sebagai benar, ternyata nggak seluruhnya benar 100% tuh. Ternyata ada kelemahan juga. Wah, itu adalah keberanian berpikir. Ya, jadi kita pada dasarnya sebagai critical thinker tidak boleh pasif menerima segala macam. Ya udahlah, karena ini dari kelompok saya, ya sudah saya terima 100%. Itu tidak. Kita tidak boleh pasif dan tidak boleh takut, karena kita tahu bahwa toh kita tidak akan bisa melawan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat relevansi dari semua itu terhadap kehidupan sehari-hari atau refleksi secara sosiologis. Coba kita lihat, saudara sekalian, di dalam masyarakat kita kan kita mengatakan ini adalah masyarakat yang demokratis.
oh iya, Indonesia adalah masyarakat demokrasi. Tetapi apa tandanya? Tandanya karena misalnya ada partai. Kita punya partai, dan partai-partai itulah yang memberikan sebagai representasi dari suara rakyat. Tapi sebetulnya partai-partai juga, nah ini saudara sekalian, kita sering salah sebagai pribadi maupun sebagai organisasi, kita bisa bersalah. Jadi banyak juga partai kita yang katanya itu lambang demokrasi, tapi di dalam partai itu sendiri tidak mengembangkan demokrasi. Wah, itu semua kita tahu ya, itu bukan rahasia. Contoh misalnya, apakah di dalam pemungutan suara di DPR misalnya ya, beranikah partai-partai itu menerima sistem voting tapi terbuka, semuanya boleh atas nama diri sendiri menunjukkan dia setuju atau tidak terhadap sesuatu? Tidak, karena itu akan ketahuan siapa yang membelot kepada partai dan sebagainya. Jadi lebih baik janganlah, pokoknya tertutup aja atau atas dasar suatu kelompok partai tertentu. Jadi selalu suara partai ini begini, suara partai ini bukan suara manusianya atau individu. Nah, itu termasuk bahwa keberanian intelektual juga belum sepenuhnya kita jamin. Beranikah siswa-siswa kita menyampaikan pandangan di depan kelas ya dengan tegas, begini. Itu harus diajar, saudara. Jangan sampai siswa itu takut kalau mau mengatakan sesuatu, dia lihat gurunya dulu, gurunya kira-kira setuju apa enggak. Janganlah dibiasakan seperti itu. Jadi bahkan sistem pendidikan kita ini harus mengakomodasi keberanian-keberanian intelektual itu. Nah, mungkin di dalam merdeka belajar ya, saya harapkan di sini termasuk bagaimana membuat orang Indonesia ini berani memperjuangkan pikiran-pikiran yang lebih benar dari apa yang sebetulnya beredar di masyarakatnya. Saya kira kita harus berterima kasih ya, di dunia ini, seluruh dunia harus berterima kasih kepada seseorang yang bernama Galileo. Galileo itu mempertahankan pemikiran dia, yaitu bahwa dunia inilah yang mengelilingi matahari itu. Pada waktu itu bukan hanya kerajaan, raja-raja, tetapi juga agama mengakui bahwa bukan seperti itu. Nah, tetapi Galileo tetap mempertahankan karena dia tahu bahwa itu yang benar. Sehingga apa? Silahkan baca bagaimana kisah dia. Dia sampai ditangkap, dia dihukum, di penjara di dalam rumahnya sendiri dan seterusnya sampai akhirnya dia mati sebagai martir. Nah, itu adalah lambang keberanian intelektual. Nah, akhir-akhir ini juga kalau ini kita lihat ya dari berita-berita yang sehari-hari, presiden kita berpesan ya kepada para polisi ini ya, jadi dia setengahnya menegur ya para polisi itu begini, jangan menggadaikan kewibawaan pada pelanggar hukum. Nah, ini artinya apa? Ternyata sebelum-sebelumnya banyak polisi itu karena dia harus mengamankan semua di masyarakat, ya sudahlah, supaya itu ada ormas yang suka mengaco itu saya ajak bersahabat aja lah, saya datangi supaya dia jangan bikin ulah. Tapi itu tidak boleh, karena dengan begitu maka dia menggadaikan kewibawaan itu, misalnya begitu ya. Jadi ini saya kira baguslah untuk satu contoh tentang keberanian intelektual. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin memberikan lagi-lagi kata kunci. Kalau Anda ingin melatih diri sendiri, bisa mempunyai keberanian intelektual, adalah begini, satu kata kunci misalnya, sudah betulkah ini? Nah, ya, jadi kalau ada sesuatu, wah sudah mantap ini, semua orang sudah ini, sebentar, sudah betulkah ini? Gitu ya. Coba Anda cek sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau lagi pula jangan sampai kita lah, kalau ini sebaliknya ya, kata kunci yang jangan sampai kita melakukan itu, yaitu sing waras ngalah, jangan ya.
Nanti kita terus-terusan ngalah karena mengklaim kita waras, padahal sebetulnya kita lebih waras lagi kalau kita berani memperjuangkan pemikiran yang benar. Nah, baik saudara sekalian, begitulah salah satu lagi dari keutamaan berpikir. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.